Tes, 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 kedengeran? Alhamdulillah. Ibu sehat? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak sehat, bapak? Kenapa lebih banyak ibu-ibu ini di sini? Insya Allah ya. Insya Allah ibu-ibu ini memang ini mak-mak ya. Ibu saya nggak senang ibu ya. Iya dapat duit kemarin ya. Oh iya benar-benar. Mau lagi? Baik, Masya Allah senang sekali. Ini pertama kali kami hadir di Masjid Kuba ya. Kebetulan kemarin pas umroh mampir juga ke Masjid Kuba. Jadi semoga didoakan masjid ini akan penuh dengan keberkahan seperti Masjid Kuba yang ada di Madinah. Dan siapapun yang hadir hari ini, Allah lancarkan rezekinya, Allah bahagiakan hidupnya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang lagi sakit hati Allah sembuhkan juga, yang lagi nggak punya duit Allah kasih duit. Banyak ya. Yang lagi punya hutang Allah lunaskan hutangnya, makin kencang ya. Banyak yang punya hutang, kelihatan dari mukanya ya. Mau tahu rumus melunaskan hutang? Bayar, nggak ada cara lain. Doa tidak cukup ya. Ya, yang kami hormati juga para dewan ini masjid, ketua dewan masjid, Pak Sumanto, Pak Delvi dan seluruh hadir yang lainnya ya, tidak bisa disebut satu persatu dan ibu-ibu semuanya. Baik, alhamdulillah kita sekarang masuk ke bulan Syawal ya. Bulan Syawal ini adalah bulan yang sangat baik ya. Kata Nabi SAW ada dua sunnah di bulan Syawal ya. Yang pertama adalah berpuasa, yang kedua adalah menikah. Ibu sudah menikah? Belum. Baru sekarang beberapa kali ibu. Ya. Bagi yang belum menikah, menikah. Yang sudah puasa, sudah lengkap belum puasa sunnahnya? 6 hari sudah? Belum. Kata Nabi SAW ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka baginya seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Kok bisa hitungan 1 tahun? Dari mana? Ramadan berapa hari kita puasa? 30. Syawal berapa? 6 hari. Total berapa? 36. Kata Nabi, kata Allah, maaf, di surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat amal soleh, kebaikan, maka pahalanya berapa? 10 kali lipat dari amalnya. Berarti 36 kali 10 berapa? 360 ya, 1 tahun penuh. Dan juga bulan Syawal ini bulan yang sangat bagus untuk apa? Bermaaf-maafan ya. Sebenarnya maafan mah di semua bulan ya Bu ya. Cuman bulan Syawal ini jadi momentum setelah 1 tahun kita berpuasa Ramadan, maka di bulan Syawal ini kita mulai mempraktekkan apa saja yang kita kerjakan di bulan Ramadan agar ada hasilnya. Jangan sampai 30 hari ibu berpuasa sia-sia. Ibu kan berpuasa nih kemarin ya, as-siyam, betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kenapa ibu siyam? Untuk mengejar takwa. La'allakum tattaqun.
Itulah predikat yang ingin kita kejar sebagai manusia. Kenapa kita harus mengejar predikat takwa? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Apa itu takwa? Apa itu takwa, Bu? Takut, menjaga, apalagi takwa. Takwa itu secara sederhananya ikut maunya Allah. Allah mau kita berpuasa, kita puasa. Allah mau kita sholat, kita sholat. Allah mau kita silaturahim, maka kita silaturahim. Termasuk kepada saudara. Pahala silaturahim itu Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diberkahkan rezekinya, ditambahkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Ya. Ibu mau nggak dipanjangin umurnya? Mau kan? Berapa umurnya sekarang ibu? Ibu berapa ini ibu? Masya Allah. Hah? 72. Masya Allah. Nggak kelihatan, awet muda loh. Kayak 71 ibu. Masih naik motor? Masya Allah. Kok ibu tahu? Obestinya. Ibu usia berapa? Iya, ibu Yula yang cantik ini usia berapa? 61, Masya Allah. Nggak kelihatan. Kayak 71. Kata Nabi SAW, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sebagian kecil dari umatku yang bisa melewati 70 tahun. Wah, Masya Allah. Berarti ibu mendapatkan karunia Allah. Di atas 70 tahun itu mendapatkan karunia Allah. Betul. Di atas 80 tahun, ada yang 80 tahun? Ada? Itu mendapatkan berkah yang tidak ternilai. 80 tahun. Itu insya Allah 80 tahun ya Bu ya. Kalau sudah mencapai 80 tahun, itu ibu sudah digugurkanlah dosa-dosanya. Betul, insya Allah ya, sampai semua 80 tahun ya. 90 tahun, ada? Yang sudah lewat 90 tahun, insya Allah itu tercatat sebagai ahli syurga. 100 tahun ada? Di atas 100 tahun nggak ada? Nanti siapapun yang di atas 100 tahun, insya Allah tercatat Bu. Di mana? Buku Yasin Ibu. Kenapa? Ya kan 130 tahun buku Yasin dong Bu, ya kan? Emang ada sampai 130 tahun? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Yang penting insya Allah kita sehat semua ya, panjang umur. Nah, salah satu panjang umur rumusnya apa? Silaturahim. Coba ibu kalau ketemu sama teman, ngobrol, bahagia nggak? Bahagia, ya kan? Ketawa, seperti ini kita silaturahim nih. Ibu tambah nggak sehatnya? Tambah. Nambah ilmu, nambah sehat, betul ya? Kenyang lagi nanti kayaknya habis acara nih, ya. Tadi saya ke belakang, banyak banget ini, berkah banget ini Masjid Kuba, Masya Allah, ibu ya. Jadi ayo bangun silaturahim. Teman-teman yang lama, yang di kontak, yang udah nggak pernah komunikasi, yang dulu bestie, ya, sapa lagi. Orang yang menyambungkan tali silaturahim lebih dulu, maka mendapatkan berkah dari Allah. Iya. Yang gengsi-gengsi itu nggak dapat. Tapi ibu coba buka scroll WA-nya, kan ada ya. Coba teman lama siapa, atau di Instagram. Main Instagram nggak ini? Enggak. TikTok? Main, lebih banyak main TikTok ini ibu. Ya Allah. Udah follow saya belum itu? Udah. mu_asad ya. Nah, kalau lihat di TikTok, Instagram, coba lihat teman-temannya siapa dulu yang
yang dulu bestie tapi udah nggak pernah komunikasi ya, nggak perlu ketemuan, nggak perlu, yang penting WA saja atau DM. Assalamualaikum, selamat Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin, itu pasti orang udah senang. Dan ketika ibu menyambung tali silaturahim, maka apa janji Allah? Rezeki ibu turun, keberkahan turun, rahmat dan kasih sayang Allah turun, dan ibu dipanjangkan umurnya. Jadi kalau ibu belum menyapa, itu seperti tertutup bu pintunya. Tapi ketika ibu mulai menyapa, kebuka, 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 kebuka. Nah ketika kebuka, rahmat Allah turun. Ya, mulai, udah nggak usah gengsi-gengsi. Oh tapi dia nggak pernah nyapa saya, Pak Ustaz. Nggak apa-apa, udah kita sapa dulu. Karena perintah silaturahim itu dari siapa? Allah. Sehingga gini, ketika kita berbuat baik, kita jangan berpikir apakah orang itu akan berbuat baik kepada kita atau enggak. Apakah dia akan menyambut kebaikan kita atau enggak. Nggak usah dipikirin. Tapi ketika kita berbuat baik, kita harus yakin bahwa perintah berbuat baik itu dari siapa? Allah. Maka pahalanya pun dari sisi Allah. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, enak banget bu. Kita nggak pernah lagi mikirin nanti dia baik juga sama saya apa enggak, nanti dia gimana responnya sama saya. Tapi kita berbuat baik karena kita yakin perbuatan baik adalah perintah Allah, maka balasan pahalanya pun dari sisi Allah. Termasuk menyambungkan tali silaturahim, apalagi sama keluarga, sama saudara, ibu ya. Kan nggak jarang antar keluarga aja ribut, ibu ya. Antar adik dan kakak, kita nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Antar keluarga, bahkan dengan orang tua sudah tidak menyambung tali silaturahim. Jangan. Hidup ini hanya sebentar. Jangan sampai kita menyimpan dendam. Kalau kita menyimpan dendam, repot. Dari segi kesehatan, orang yang menyimpan dendam, dia akan mudah jatuh sakit, bahkan terkena berbagai macam penyakit yang mengerikan. Iya. Kenapa? Karena jiwanya itu. Ternyata 90% penyakit di tubuh kita itu karena pikiran kita. Kita kesel, kita sakit hati, kita memendam amarah, akhirnya ibu sakit. Makanya kata Nabi SAW, dalam tubuh kita ada satu organ ya, yang jika organ ini baik, maka baiklah keseluruhannya. Tapi jika organ ini buruk, maka buruklah seluruhnya. Apa itu organnya? Hati. Makanya salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW itu adalah doa agar hatinya itu selalu diluruskan oleh Allah ya. Ternyata salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setiap hari baca ini bu. Inilah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas jalan agamamu. Maka minta sama Allah setiap hari agar Allah selalu meneguhkan hati kita berada di jalannya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Karena memang semuanya ini berasal dari hati. Iri hati, masalahnya di mana? Hati. Sakit hati, masalahnya di mana? Hati. Di mana sakit hati biasanya, Bu? Di sini ya. Nyes ya, Bu. Ya. Sakit hati boleh, nggak apa-apa. Wajar manusia, Ibu ya. Kalau nggak sakit hati namanya malaikat. Tapi bagaimana memanage sakit hati itu menjadi sebuah kebaikan. Ketika ibu sakit hati, nggak apa-apa. Tapi harus ingat Allah, itulah obat terbaik. Makanya apa kata Allah?
ala bi apa? Ala tat ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ya. Maka hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang, tentram. Makanya ibu kalau lagi ada masalah nih ibu ya, ibu ada nggak masalah ini? Ini muka-muka bermasalah semua ini. Punya masalah ya, bapak punya masalah ya? Apa masalahnya pak? Duit? Hah? Keuangan ya? Iya memang. Ini masalah ini banyak pensiunan ini kelihatan ini. Tapi pensiunannya banyak duit insya Allah ya, insya Allah. Apapun masalahnya, curhatnya ke Allah. Sudahlah, paling enak curhat ke Allah. Curhatnya jangan di TikTok, iya. Di Allah. Emang di TikTok ada yang ngedengerin? Ada yang itu nge-reply kali ya, seneng ya kalau di-reply gitu ya. Curhatlah ke Allah. Curhat ke Allah. Minta sama Allah. Udah paling enak ibu, minta sama Allah. Ibu sholat tahajud ya, 2 rakaat, cukup 2 rakaat saja. Tapi dampaknya, masya Allah, ibu hanya meluangkan waktu 5-10 menit, tapi dampaknya bisa sampai 5-10 tahun ke depan. Tahajud. Janji Allah bagi mereka yang tahajud ada dalam surat Al-Isra ayat 79 sampai 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bagi mereka yang tahajud Allah janjikan 4 hal. Yang pertama, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajatnya ke tempat yang tertinggi dari karir yang dijalaninya. Ibu seorang ibu rumah tangga menjadi ibu rumah tangga terbaik. Ibu seorang karyawan menjadi karyawan yang terbaik. Ibu seorang dokter menjadi dokter yang dicintai. Apapun karir yang dijalani, ketika ibu sempurnakan dengan tahajud sebagai ikhtiar, maka Allah naikkan ke tempat yang terbaik di sisinya. Yang pertama. Yang kedua, mereka yang tahajud, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Makanya ibu senangnya datang ke pengajian, ya kan? Udah nggak senang lagi tuh ngumpul-ngumpul yang nggak jelas, ya bu ya. Bestinya besti yang ngajak kajian, bukan yang rebahan, ya. Yang toksik minggir, yang asik-asik datang. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah ini, Allah akan keluarkan dari permasalahan hidupnya, bahkan yang paling berat sekalipun. Seringkali masalah itu hadir membuat kita panik, bukan karena masalahnya, tapi karena kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Betul kan? Kalau masalah kita tahu cara menyelesaikannya, kita panik kan? Enggak. Sama kayak ibu misalkan pilek gitu, udah dari zaman kecil kan sudah pilek gitu ya, tahu nggak apa ininya solusinya? Tahu. Panik nggak? Enggak ya, tahu. Pilek ya istirahat gitu ya, atau minum madu seperti itu. Kenapa? Karena tahu solusinya. Kejedot misalkan, tahu solusinya ini. Tapi seringkali masalah itu membuat kita menjadi lelah karena kita tidak tahu apa solusinya. Dan kalaupun kita tahu apa solusinya, kita tidak mau datang ke solusi itu. Padahal Allah sudah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika kamu ada masalah, maka solusinya kata Allah, cukup lakukan 2 hal ini, wahai hambaku.
Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Tapi seringkali kita tidak sabar. Ketika ada masalah, kita mengeluh, kita mempertanyakan Allah, kita meragukan Allah, kita ngomong ke Allah, ya Allah kok saya dikasih masalah, kenapa bukan dia, kenapa bukan si ini, kenapa bukan si itu, kan dia yang lebih nggak sholat misalkan. Kita mempertanyakan Allah, padahal Allah juga sudah bilang, ketika ada masalah, ketika ada musibah, apa kata Allah? Tidak ada musibah yang terjadi selain dari tangan manusia itu sendiri. Ya. Ya. Jadi kata Allah apa? Tadi kan musibah itu bima kasabat aidin nas. Semua karena tangan manusia itu sendiri. Makanya Allah juga kasih solusi. Apa tadi solusinya? Sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah Sabar adalah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Apakah dengan berpuasa 30 hari kita nggak ada masalah, Bu? Enggak, tetap. Ibu akan terus mendapatkan masalah sampai nanti ibu mendapatkan masalah yang tidak ada obatnya, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita hidup pasti menemui masalah. Dan hidup kita adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Ibu selesai masalah ini, muncul masalah ini. Betul ya? Selesai masalah yang satu, muncul lagi yang kedua. Memang seperti itu sunnatullahnya. Tapi tidak ada masalah yang tidak ada waktunya. Semua masalah pasti ada masa kadaluarsanya. Dan setiap masalah, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, tidak mungkin aku berikan masalah kepadamu wahai hambaku tanpa aku berikan solusinya, dan pasti masalah itu sesuai dengan kapasitasmu. Ada orang yang kapasitas mengangkat beban masalahnya 10 kilo, masalahnya 10 kilo. Ada orang yang kapasitas mengangkat bebannya, masalahnya itu 20 kilo, Allah berikan 20 kilo. Ada juga yang kapasitas mengangkat masalah bebannya itu 30 kilo, bahkan 100 kilo. Allah berikan masalah sesuai dengan kapasitas kemampuan sang hamba mengangkat masalah atau mengangkat bebannya itu. Makanya ketika Allah berikan masalah, tidak mungkin Allah tidak berikan solusinya. Karena setiap yang ada di dunia ini berpasangan, Bu. Laki-laki pasangannya perempuan, siang pasangannya malam. Bahkan sendal jepit juga ada pasangannya, kiri kanan. Maka masalah pun ada solusinya, yaitu apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada masalah, kata Allah, kamu tidak perlu melakukan apapun wahai hambaku. Yang harus kamu lakukan hanyalah dua hal ini. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Seringkali masalah itu hadir ketika kita tidak mengerjakan solusinya. Padahal Allah bilang, udah sabar, sabar aja. Sabar itu sampai kapan? Sampai Allah yang menentukan waktunya. Jadi sabar itu bukan kita yang menentukan waktunya, tapi siapa? Allah. Allah yang menentukan waktunya. Sampai kapan? Sampai Allah bilang sudah selesai ujiannya. Kapan itu? Allah lebih tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang menurut kamu tidak baik ternyata baik menurut Allah, dan boleh jadi yang menurut kamu baik ternyata tidak baik menurut Allah. Ternyata tidak baik menurut Allah. Kenapa? Hanya Allah yang paling mengetahui yang terbaik untuk kita. Manusia boleh berencana, Allah pun punya rencana. Maka siapakah perencana terbaik? Allah. Wallahu khairul makirin. Rencana manusia bisa baik, bisa buruk. Rencana Allah pastilah baik. Jika hidup kita
tidak sesuai dengan keinginan kita, nggak apa-apa. Berarti hidup kita sedang berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Dan tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu menyandarkan hidupnya, menyandarkan permasalahannya hanya kepada Allah. Makanya Allah kasih solusi. Salah satunya apa? Di sholat tahajud. Minta apapun yang ibu inginkan, mintanya ketika tahajud. Kata Nabi SAW, di setiap malam, narasinya di setiap malam, di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke muka bumi seraya berkata kepada hambanya, wahai hambaku, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku perkenankan. Siapa saja yang meminta kepadaku akan aku berikan. Dan siapa saja yang memohon ampunan dariku akan aku ampuni. Dan ini terjadi di setiap malam, sepertiga malam terakhir. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan doa yang dilangitkan ketika tahajud di sepertiga malam terakhir itu seperti anak panah yang dilemparkan dari busurnya dan pasti akan mengenai targetnya. Bayangkan. Pasti akan mengenai targetnya. Jadi minta sama Allah. Jangan minta sama manusia, sama dukun, jangan, Bu. Sama Allah. Ketika ibu menyandarkan masalah ibu kepada makhluk, maka pasti itu akan lemah. Ibu nih ibu kalau gelantungan di pohon cabe jatuh nggak, Bu? Ya, apalagi ibu berat banget ini kelihatan kan, banyak itu pohon cabenya. Pohon toge jatuh juga. Tapi ibu kalau gelantungan di pohon beringin kuat nggak, Bu? Pohon jati kuat. Sama. Ketika ibu menyandarkan nyendernya ke pohon cabe, itu kan makhluk ya, lemah, jatuh. Karena manusia kan juga lemah ya, Bu ya. Sekuat-kuatnya besti ibu, mereka manusia juga, punya masalah juga, punya hati juga, punya mood juga yang kadang berantakan. Apalagi besti. Besti kan kalau lagi baik, lagi akur, wah, tenang beb, gue jagain rahasia lo. Ya nggak? Kalau lagi akur, kalau lagi berantem, bubar jalan ya, Bu. Keluar semua rahasia-rahasia ibu. Iya, habis ya, Bu ya. Pernah mengalami ini kayaknya ini. Sering. Ya, tapi Allah nggak mungkin ngebocorin rahasia ibu, nggak mungkin. Allah nggak mungkin membocorkan curhatan ibu lalu tiba-tiba ada di WA grup orang-orang, nggak. Tapi kalau besti manusia bisa jadi, bukan berarti pasti, bisa jadi. Dan bukan berarti semua besti sama, enggak. Tapi besti kan juga manusia, betul ya, Bu ya? Makanya curhatlah kepada Allah. Kepada besti boleh nggak curhat? Boleh, tapi jangan semua diceritakan. Semua rahasia ibu diceritain. Sedekat apapun ibu dengan besti ibu, ya. Sampai punya WA group isinya berdua doang. Nah, WA grupnya apa? Besti til jannah. Iya. Besti til jannah, tapi lagi berantem bubar. Bubar before jannah, ya. Ya, jangan semua ceritain. Apalagi soal masalah rumah tangga nih, sering nih ibu-ibu nih, ya. Rumah tangga itu udah jangan diceritain kemana-mana. Ya. Kan di surat Al-Baqarah Allah bilang, suami istri itu seperti pakaian. Iya. Pakaian itu kan saling menutupi ya, Bu. Iya. Saling menutupi aib, kesalahan. Iya. Bahkan kalau ibu bertengkar sama suami ya, itu nggak boleh diceritain ke orang tua. Nggak boleh. Kecuali sudah parah nih ya, sampai KDRT, membahayakan jiwa, boleh. Tapi kalau cuma urusan suami naruh anduk di kasur, udahlah,
ya kan? Atau ngambil baju ditarik dari bawah, atau sikat gigi ibu dipakai buat nyikat motor. Sering, ya, iya. Nyari sikat gigi mana kok hilang, ya taunya lagi dipakai nyikat motor. Udah, itu selesaikanlah secara domestik ibu, udah. Nggak perlu sampai internasional. Internasional mana? Sosmed, iya. Sosmed kan semua bisa lihat ya. Ibu curhat nggak perlu, selesaikan. Kenapa nggak boleh bilang ke orang tua? Karena kalau ibu bilang ke orang tua, namanya orang tua itu lebih ngebela siapa? Anaknya atau menantunya? Anaknya. Mau ibu salah pun itu benar di mata orang tua. Akhirnya seringkali ibu cerita tentang kejelekan suami, lama-lama orang tua ibu malah makin benci sama suami ibu. Ketika ibu udah baikan sama suami ibu, yang ada orang tua ibu yang masih kesel. Ya kan? Sering terjadi seperti itu. Kecuali tadi ya, mohon maaf, ada KDRT ya, sudah sampai membahayakan jiwa anak-anak juga boleh. Tapi kalau masih sederhana, udah selesaikan sendiri. Suami dan istri adalah pakaian bagi keduanya, masing-masing saling menutupi aib dan kekurangannya ya. Meskipun ibu bilang, ya Allah, tapi ini Pak Ustadz, suami saya nih ujian terberat bagi saya. Mungkin ibu nggak tahu aja, para laki-laki ini juga ngomong hal yang sama, Bu. Aduh, istri saya ini ujian paling berat buat saya. Ya Pak ya. Tapi kan laki-laki tidak berbicara, Ibu. Tahu-tahu mati. Ya. Laki-laki kan diem. Tapi mungkin dalam hatinya juga, ya Allah, istri saya kok begini amat, kan? Ngenes, iya. Suami kan cuma bisa ngopi ya Pak ya, ngopi atau ngerokok. Makin kuat hisapan itu makin banyak masalahnya itu biasanya. Ya, kami sih nggak ngerokok ya, lihat aja TV ya. Gitu. Ya, jadi udah selesaikan semua masalah, minta sama Allah. Sabar yang pertama. Ibu kalau lagi dapat ujian, nggak boleh nyalahin siapa-siapa. Siapa yang harus disalahkan? Iya sendiri. Karena Allah bilang tadi, ma asabakum musibah ya, fa bima kasabat aydin nas. Tidak ada musibah yang menimpa seorang manusia kecuali disebabkan oleh tangannya sendiri. Jadi kalau ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, yang pertama kali harus dilakukan adalah muhasabah, introspeksi diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Oh karena kamu nih, oh karena si ini, karena si itu. Nggak bisa. Semua karena tanganmu sendiri. Apalagi menyalahkan Allah, nggak bisa. Allah tuh sudah kasih tuntunannya, betul nggak? Bagaimana misalkan menjaga keluarga yang baik, yang sakinah, betul ya? Tapi ibu tidak lakukan. Ibu tidak menjalankan fungsi ibu sebagai seorang istri. Suami tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang suami. Ketika bertengkar, ketika berpisah, misalkan ibu salahkan orang lain, nggak bisa. Coba introspeksi dulu, apakah dalam rumah tangga masing-masing pihak sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang suami ataupun istri. Karena hubungan suami istri itu ya seperti segitiga sama sisi. Ibu tahu segitiga sama sisi ya? Bayangkan segitiga sama sisi, atasnya, paling atasnya adalah Allah. Di sisi kanannya adalah suami, sisi satunya lagi adalah istri. Ketika suami dan istri bergerak mendekat menuju Allah, maka hubungan keduanya makin dekat nggak? Makin dekat. Tapi ketika keduanya tidak mendekat kepada Allah, masing-masing tidak mau sholat, tidak menjalankan tugasnya, tidak mau bekerja bagi yang laki-laki, tidak mau taat bagi yang istri, maka mereka menjauh dari Allah. Dan ketika menjauh, hubungan suami istri makin menjauh nggak? Makin menjauh.
Maka jika ingin hubungan suami istri itu baik, sakinah, mawaddah, warahmah, maka keduanya harus bergerak menuju Allah. Sehingga apa? Hubungan keduanya makin dekat. Tapi ketika keduanya tidak melaksanakan perintah Allah, maka semakin jauh hubungannya. Makanya sering suami istri di satu rumah yang sama, tapi hatinya tidak tertaut. Jaraknya dekat, tapi ngomongnya teriak-teriak. Bukan karena tidak dekat, tapi apa? Tidak tertaut hatinya. Makanya dari sekarang nih ibu-ibu ya, ayo jadi lebih baik lagi. Dan memang harus ibu-ibu yang banyak belajar dibandingkan laki-laki. Bukan berarti laki-laki nggak belajar, Pak, belajar. Tapi laki-laki ini sudah bekerja mencari nafkah di luar, betul ya Pak ya? Waktu belajarnya sedikit. Karena memang tugas utamanya seorang laki-laki adalah bekerja mencari nafkah, menjemput rezeki yang halal untuk keluarganya. Tugas laki-laki, tugas seorang suami. Tugas seorang istri apa? Main TikTok. Taat sama suami. Dan tempat terbaik seorang wanita di mana? Rumah. Waqarna fi buyutikunna. Bukan di mall, tapi di rumah. Tapi di rumah pun harus melakukan aktivitas yang baik, bermanfaat. Bukan TikTokan, joget-joget, selfie, nonton rajin, CEO yang tersembunyi, dan lain-lain, ya Bu ya. Ya, doain. Ibu kalau suami lagi bekerja, ibu bantu suami dengan apa? Doa, dengan sholat duha, dengan ngaji, dengan zikir. Itulah yang akan melancarkan rezeki suami di luar. Karena ketika sudah menikah, tidak ada lagi rezeki istri, rezeki suami, nggak ada. Yang ada adalah rezeki keluarga. Dan rezeki keluarga berarti dibutuhkan kerjasama antara suami dan istri. Suaminya bekerja, istrinya berdoa. Suaminya mencari nafkah di luar, istrinya di rumah memberikan ketenangan. Suami pulang ke rumah, istri menyambut. Inilah yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah rezeki akan datang. Rumah tangga yang tenang, itu rezekinya pasti datang. Karena rezeki senang mendatangi orang yang tenang. Ketika sebuah keluarga itu tenang, nyaman, tidak ada pertengkaran, maka Allah turunkan rezekinya. Malaikat berhamburan di rumah itu memberikan keberkahan bagi keluarga itu. Kenapa? Tenang, nyaman. Sehingga apa? Keberkahan turun. Tapi ketika sebuah keluarga isinya berantem terus, pertengkaran terus, cekcok terus, maka rezeki tidak akan datang. Karena rezeki hanya akan mendatangi mereka yang tenang, keluarga yang tenang. Jadi kalau ibu mau dapat rezeki, ya mulai perbaiki hubungan suami dan istri. Ya perbaiki. Suami itu, yang penting kalau suami itu dihormati. Ya. Kalau perempuan kan senang dia apa? Disayangi, ditransferi, ya. Apalagi didengerin, disanjung, ya macam-macam ya. Macam-macam, pokoknya banyak lah ibu ya. Banyak nyenengin perempuan tuh gimana caranya. Yang paling gampang ditransferin gitu ya. Benar nggak Bu? Penting nggak duit Bu? Penting mana, duit atau suami? Suami penting nggak suami? Duit penting? Penting mana, duit atau suami? Dua-duanya ya. Insya Allah ya, didoain suaminya, semoga semua suami yang di sini ya
Allah jadikan suami yang soleh, ya, baik hatinya, rajin menabung, ya, tidak sombong, baik sama istrinya, ngasih bulanannya 1 miliar semua. Tapi ibu kalau 1 miliar itu nggak datang kajian lagi, datang ya? Hah? Makin rajin ya, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Kehidupan akan enak kalau kita menjalankan, mengikuti maunya Allah. Betul nggak? Akan tenang hidup kita, betul ya? Tapi kalau kita tidak mengikuti maunya Allah, berantakan. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa yang ibu cari di dunia ini? Kebahagiaan, ketenangan, keberkahan, betul ya? Dan itu semua tidak bisa didapatkan kecuali menjalankan perintah Allah. Karena semua perintah Allah ujungnya adalah kebaikan, ujungnya adalah kebahagiaan, ujungnya adalah keberkahan, dan ujungnya adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita ingin hidup yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, maka ikutilah perintah Allah. Dan memang itulah tugas kita di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadanya. Maka hidup kita hari ini sebetulnya hanyalah untuk beribadah, hanyalah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sisanya apa? Selingan menunggu waktu sholat. Sama ketika ibu misalkan pernah pergi umroh. Ketika ibu berangkat umroh, coba lihat. Ketika berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi gitu ya, ibu di sana ngapain? Ibadah, nunggu waktu sholat aja. Seperti itulah kehidupan kita sesungguhnya. Coba ketika ibu berada di Madinah, apa yang ibu tunggu? Waktu sholat aja. Pagi hari subuh, bahkan ibu sudah datang sebelum tahajud, betul ya? Di waktu tahajud, ya, ibu tahajud di Masjid Nabawi, masya Allah. Ibu lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, ibu lanjutkan dengan sholat syuruk, lalu kembali ke hotel, sarapan, balik lagi untuk sholat duha, betul ya? Balik lagi, ibu tawaf sedikit di sekitar kota Madinah tuh ya, belanja-belanja tuh biasanya ibu-ibu ya. Nah, lalu datang waktu zuhur, ke masjid lagi, sholat zuhur lagi, lalu kembali pulang ke hotel di siang hari. Untuk apa? Makan siang, nunggu sebentar, tidur-tiduran. Waktu asar datang, ibu masuk lagi ke masjid, sholat lagi, kembali lagi, ngopi-ngopi sore mungkin, atau lanjutin tadi belanjanya yang belum selesai pagi hari ya. Lalu azan maghrib berkumandang, ibu datang lagi ke masjid, nunggu sampai isya. Setelah sholat isya, ibu kembali ke hotel, makan malam, setelah itu tidur, dan diulangi lagi. Seperti itulah kehidupan kita. Hidup kita di dunia ini hanya untuk mengerjakan sholat, hanya untuk beribadah kepada Allah. Sisanya apa? Selingan menunggu waktu sholat. Ibu ngopi-ngopi, itu selingan. Ibu lagi ngegosip, itu jangan. Meskipun memang namanya ibu-ibu, itu senang sekali berbicara. Karena kuota bicaranya 20.000 kata per hari. Ibu ngomong apa aja 20.000 kata itu, Bu? Ngomel, paling sering ngomel ya. Kepada siapa paling sering ngomel? Suami, anak, suami, mbak, semuanya. Sampai kalau udah gak ada orang, diri sendiri di cermin ibu omelin. 20.000 kata. Coba pakai setengah dari itu, pakai buat berzikir ibu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga ibu udah capek, nggak ada lagi waktu buat ngomel. Atau ada orang ngajak hibah, ibu ajakin zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya. Beb, lo tau nggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir. Minimal zikir berapa kali sehari? 100 istighfar. Nabi SAW yang terjaga dari dosa, yang maksum, itu istighfarnya 100 kali.
Kalau ibu mau dapat rezeki berapa? 1000. 1000 kali, bisa nggak? Bisa. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau ibu punya masalah yang sangat pelik dan Allah ingin menyelesaikan masalah itu, ibu istighfar 10.000 kali. Bisa nggak? Bisa. Kan kuota ibu 20.000. Ibu pakai setengahnya buat zikir daripada buat ngomel. Zikir. Laki-laki cuma 5.000 kata memang sehari. Makanya bapak-bapak, ibu ya, kalau pulang ke rumah itu udah nggak ada suaranya lagi, bu. Udah habis di kantor. Sedangkan ibu masih banyak. Waktu maghrib tuh baru kepake 3.000. Sisa berapa? 17.000. Siapa target pelampiasannya? Ya, maka pakai. Ya, bapak juga kalau nggak mau istrinya ngomel, suruh zikir setiap hari, pak. Suruh ikut kajian, suruh ngaji, bener. Sehingga malam hari udah habis suaranya, udah nggak bisa ngomel lagi. Ya. Besok mau ngomel lagi, suruh ngaji lagi, suruh zikir lagi, kasih target. Sayang, kamu istighfar sehari 10.000 kali ya. Tujuannya apa? Biar nggak ngomel malam harinya. Ya. Jadi insya Allah kalau memang itu yang dikerjakan, maka Allah akan betul-betul memberikan rezekinya kepada kita. Ya. Apalagi memaafkan. Nah, mana lebih sulit ibu? Memaafkan atau meminta maaf? Mana lebih sulit? Meminta maaf atau memaafkan? Dua-duanya sulit, tergantung kadarnya, betul ya? Kalau kita punya salah, lebih sulit mana? Minta maaf. Apalagi kalau kita punya rasa gengsi, apalagi orang yang mau kita maafin, minta maafin itu adalah orang yang menurut ibu levelnya di bawah ibu, misalkan, gitu ya. Atau kayak ibu nggak sudi deh ngomong sama dia, misalkan, ya. Maka di titik itu meminta maaf lebih sulit dibandingkan memaafkan. Tapi lain halnya ketika ibu yang dizolimi. Ada orang bersalah sama ibu. Ibu sakit hati betul. Maka di titik itu memaafkan lebih sulit dari meminta maaf. Tapi apa janji Allah bagi mereka yang pemaaf? Tadi sudah disebutkan ketika ini ya, tilawah Quran ya. Coba ibu buka Ali Imran ayat 134. Ya, 133 134. Ini sebagai penutup ya kajian kita hari ini. Ya. Apa janji Allah bagi mereka yang pemaaf? Bagi mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di situ jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhan nas wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kamu kepada ampunan Allah dan syurganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu apa lanjutan ayatnya? Uiddat lil muttaqin. Untuk siapa syurga ini? Untuk mereka yang bertakwa. Lalu dilanjutkan ayatnya, siapakah orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit. Lalu apa yang kedua? Wal kazimina ghaiza. Apa itu? Orang-orang yang menahan amarahnya. Ya. Lalu apa yang ketiga?
wal afina 'anin nas. Apa itu? Memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika ibu tidak bisa memaafkan orang lain, ibu baca ayat ini. Ali Imran 133 134. Ibu disiapkan surga oleh Allah seluas langit dan bumi. Dan surga itu kata Allah, uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Di ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bersedekah di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang dapat menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan manusia lainnya. Maka jika ibu diberikan pilihan, apakah tetap menyimpan dendam dan amarah dan tidak mau memaafkan, atau pilihan yang kedua adalah diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka mana yang ibu pilih? Surga atau tetap menyimpan dendam? Surga. Maka jika diberikan dua pilihan ini, pilihlah pilihan yang kedua. Pilihlah surganya Allah seluas langit dan bumi. Tapi apa syaratnya? Maafkanlah kesalahan orang. Insya Allah, jika ibu memaafkan kesalahan orang lain, jika ibu menahan amarah, maka ibu adalah orang-orang yang bertakwa, yang termasuk ke dalam surat Ali Imran 133 134 yang Allah siapkan surga wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, insyaallah. Ya. Baik. Mungkin itu kajian kita hari ini. Insya Allah nanti kita rutinkan ya, kalau bisa setahun nanti mungkin dibuat agendanya Insya Allah di Masjid Kuba ini. Ini pertama kali sih saya, tapi lihat ada beberapa jamaah yang sudah sering berkali-kali ya. Ibu siapa namanya? Yuli, ibu siapa ini juga nih? Fitri, nah ibu Fitri berapa kali? Ibu juga ya? Oh ibu juga nih. Di mana? Nabawi ya? Malala. Oh ada ya? Nah itu. Ada ibu ya? Ibu dapat duit kan ya? Oh gitu ya? Ini aja, pisang mau? Ini. Siapa lagi yang sering datang? Ada berapa ya? Ibu juga ya? Oh iya benar. Ibu juga iya. Oh iya ibu iya nih kemarin lihat di Nabawi itu ya, ibu biru ya. Oke baik, mungkin ada pertanyaan ya. Kita buka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan ya. Silakan. Karena setelah ini kami juga harus langsung ke area lain. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya bisa kasih. Oh iya ya. Yang nanya dapat kupon door prize dari panitia. Belanja gratis. Mau? Ibu silakan nanya. Itu dalam tadi kan kata Pak Ustadz silaturahim Ya. ada saudara dan teman gitu. Tapi umpamanya kan lebaran nih Ustadz gitu. Terus kalau namanya kita kan biasanya kan yang duluan minta maaf itu adek, tapi adeknya nggak mau gitu. Itu apa harus kita sebagai yang tua minta maaf apa adek dulu gitu? Itu aja Pak Ustadz. Oke, baik. Dalam bersilaturahim ya, itu nggak ada yang harus duluan. Oh, adek harus ke kakak, kakak harus ke adek, nggak ada. Siapa yang lebih mengerti tentang perintah Allah, dia yang melakukan. Yang lebih waras, betul. Ya, siapa yang lebih waras itu yang minta maaf duluan, bener. Tapi kan adek harus hormatin kakak, betul teorinya. Tapi kalau kakak lebih ngerti, lebih sering datang kajian, lebih waras, ya,
kakak yang minta maaf duluan. Adiknya nggak mau gimana? Biarin aja. Yang penting kakak sudah menjalankan perintah Allah. Dapat pahala nggak? Dapat. Sehat nggak? Sehat. Makin waras nggak? Makin. Yang ada adiknya makin gila itu. Ya. Jadi ketika memulai kebaikan, jangan pikirin apa kata orang. Jangan pikirin nanti begini dan begitu. Enggak. Ketika itu perintah Allah, laksanakan. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ketika Allah sudah cinta, apapun akan diberikan. Tapi kerjakan dulu dong perintahnya. Ya. Jadi ibu nggak usah mikir, adanya nggak terima, udah biarin aja bu. Ya. Ibu, tapi bisa jadi ibu kalau minta maaf, selipin amplop juga, itu pasti diterima. Terima amplopnya, habis itu marah lagi, biar dikasih amplop lagi. Ya, jadi ibu minta maaf, mulailah minta maaf. Amplop nggak ada m-banking, ya. M-banking nggak ada kris. Banyak jalan menuju Roma, betul bu ya? Nggak punya duit, ada pisang di sini. Oke, baik, selanjutnya.